Saudara, ruang aman bagi anak yang terusik dengan keberadaan predator anak. Mereka muncul dalam beragam rupa dan di berbagai tempat. Bahkan bersarang di lokasi yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Seperti yang terjadi di kota Tangerang, Banten yang membuat masyarakat meradang, saudara. Kekerasan seksual menimpa anak-anak di panti asuhan. Saya garis bawahi lagi, panti asuhan. Tempat yang seharusnya bisa memberikan perlindungan bagi mereka yang tak dapat bersandar pada orang tua, malah justru menjadi neraka. Tragisnya, para predator anak ini ternyata adalah pemilik dan juga pengurus panti asuhan. Saudara, inilah panti asuhan Darussalam An-Nur yang terletak di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Disinilah dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Di bangunan 3 lantai ini, para anak asuh panti asuhan tinggal. Kalau melihat tulisannya yang tertera, bangunan ini juga diperuntukkan sebagai rumah tahfidz dan TPA. Namun warga sekitar menyebut seluruh kegiatan belajar dipustakan di rumah Sudirman, si pemilik yayasan panti asuhan. Ya, dan inilah kediaman dari Sudirman, saudara, pemilik yayasan panti asuhan Darussalam An-Nur. Rumah Sudirman ini letaknya tak jauh dari lokasi bangunan utama. Menurut warga, selain sebagai kediaman Sudirman, rumah ini juga digunakan sebagai tempat kegiatan belajar para anak panti. Kini, pasca terungkapnya kekerasan seksual di panti asuhan, segala aktivitas di panti dihentikan. 2 bangunan milik yayasan panti asuhan juga telah disegel untuk kepentingan penyidikan. Sejauh ini menurut polisi, jumlah anak asuh yang melapor jadi korban kekerasan seksual di panti asuhan bertambah. Dari semula 7 orang bertambah menjadi 8 orang. Dari 8 korban ini, 5 diantaranya merupakan anak-anak dan 3 orang adalah dewasa. Mirisnya, beberapa korban yang telah dewasa mengaku mengalami kekerasan seksual sejak masih anak-anak. Diperkirakan jumlah korban pun bisa bertambah. Mengingat panti asuhan ini telah berdiri selama 20 tahun. Pertama 5 korban datang ke sini, ceritain segala macam, terus sampai tambah lagi 6 akhirnya, dan 4 orang di bawah umur, yang lain sudah 18 tahun plus, 17 juga ada, tapi mereka ngaku dilecehkannya pada saat usia 11, 10. 3 orang yakni pemilik yayasan panti asuhan bernama Sudirman, kemudian pengurus panti Yusuf Bakhtiar dan Yandi Supriyadi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual di panti asuhan. 2 tersangka yakni Sudirman dan Yusuf telah ditangkap polisi. Namun 1 orang tersangka atas nama Yandi masih buron. Sungguh ironis, saudara. Para tersangka ini seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak di panti asuhan. Tapi nyatanya malah justru memberikan mimpi buruk pada anak-anak. Ya saudara, ini dia wajah dari Sudirman, pemilik panti asuhan Darussalam An-Nur. Sebelum menjadi pemilik panti asuhan, Sudirman diketahui sebagai asisten artis. Sosoknya yang supel membuatnya punya banyak kenalan sehingga saat dirinya mendirikan panti asuhan, banyak publik figur bahkan pejabat mempercayakan untuk berdonasi, bahkan mengundang anak asuh di panti asuhannya untuk acara amal. Namun tak disangka, di balik sosok Sudirman yang dikenal santun, ramah, dan supel, nyatanya bak serigala berbulu domba. Ia tega melakukan kekerasan seksual pada anak-anak asuhnya. Pelaku kekerasan seksual lainnya adalah Yusuf Bakhtiar. Yusuf merupakan salah satu pengasuh di panti asuhan milik Sudirman. Ada fakta kelam di balik Yusuf Bakhtiar. Yusuf ternyata adalah salah satu anak asuh di panti asuhan Sudirman. Ia ternyata pernah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sudirman. Tragisnya, saat ia menjadi pengasuh di panti, Yusuf justru menjadi pelaku kekerasan seksual di panti asuhan itu sendiri. Antara 2 pelaku ini, salah satunya pernah dulu menjadi salah satu anak asuh di yayasan tersebut dan pernah menjadi korban dari ketua yayasan tersebut, sehingga sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap
korban-korban yang lain. Dan pengasuh panti yang juga jadi tersangka adalah Yandi Supriyadi. Pria 28 tahun ini keberadaannya masih dicari polisi. Sebelum DPO, polisi menyebut telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada Yandi. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Yandi kini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam keterangan DPO yang telah disebar polisi, tercatat jika Yandi memiliki perawakan tubuh kurus, tinggi dan berkulit putih dengan alamat terakhir di Gang Jahe Bojong, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Nah, bagi warga yang melihat ciri-ciri seperti foto ini bisa melapor ke polisi. Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten ternyata sudah berdiri lebih kurang 20 tahun. Namun selama 20 tahun berdiri, panti asuhan ini ternyata tidak memiliki izin beroperasi. Hal ini terungkap saat Kementerian Sosial meninjau langsung ke lokasi yayasan. Mensos menyebut akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap penyelenggara panti asuhan seluruh Indonesia. Tidak sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang dikonsolidasi oleh RT RW. Jadi mendirikan seperti ini harus mendapat persetujuan warga sekitar. Terungkapnya kasus kekerasan seksual di panti asuhan di Tangerang, Banten ini mengejutkan warga sekitar. Lantaran menurut sepengamatan warga, tidak ada aktivitas yang mencurigakan di panti asuhan. Semua berjalan selayaknya aktivitas panti asuhan pada umumnya. Pengurus dan anak-anak panti juga kerap berbaur dengan warga sekitar. Kalau untuk kita mengetahui lebih dalam yayasan, itu kita nggak tahu. Kalau untuk aktivitas seperti biasa normal, ada pengajian, ada anak-anak gitu, anak-anak yang sekolah juga di luar, seperti normal aja seperti biasa. Nggak ada sama sekali mencurigakan karena mereka semua membaur ya sama masyarakat sekitar. Nggak ada yang ada timbul gelagat-gelagat yang mencurigakan kita, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Para penghuni masih dititipkan di rumah perlindungan Dinas Sosial guna diperiksa kesehatan fisik dan psikologis. Menurut rencana, para korban akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pemulihan trauma. KPAI bersama Kementerian Sosial memastikan pemenuhan hak korban anak, baik itu sisi rehabilitasi, psikis, fisik maupun sosial. KPAI juga memastikan Kementerian Sosial berperan dalam pemenuhan hak-hak anak korban. Sebetulnya di dalam Permensos itu sudah ada satu pasal ketika ada kejadian yang seperti ini, sebetulnya siapapun boleh melaporkan. Selain kepada Dinas Sosial, boleh melaporkan kepada kepolisian, kepada KPAI, kepada Komnas HAM, kepada Ombudsman ataupun lembaga-lembaga pelindungan anak lainnya. Anak memang menjadi sosok yang rentan jadi korban kejahatan. Kasus di predator anak di panti asuhan ini menjadi alarm bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan. Penanganan trauma pada korban harus dilakukan secara benar agar kasus seperti ini tidak menjadi siklus lingkaran setan. Mengingat jika salah satu pelaku kekerasan seksual ini ternyata dulunya pernah menjadi korban.